Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Miranti, MPM 2175277, kelas 5C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi riset akuntansi dan isu akuntansi kontemporer. Riset akuntansi. Riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Nah, hasil riset ini merupakan penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi. Fenomena sosial itu dituangkan dalam berbagai bentuk statement ilmiah sehingga menjadi teori. Teori itu bisa menjelaskan tentang kebenaran yang sudah ada atau yang disebut dengan deskriptif dan mendukung teori yang ada atau yang disebut justifikasi. Menghindari kebenaran yang sudah lama atau refute atau ingin melahirkan teori yang baru. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam suatu penelitian itu terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, yang kedua yaitu metode kualitatif, yang ketiga metode campuran. Proses penelitian ilmiah. Jadi, suatu teori dilahirkan dari berbagai kegiatan dan tahapan penelitian. Dapat terlihat dalam siklus tahapan dan proses riset, di mana teori ini dimulai dari problem menuju hipotesis, menuju desain riset, menuju pengukuran, menuju koleksi data, menuju analisis data, dan yang terakhir yaitu generalisasi atau teoritisasi. Selanjutnya yaitu penelitian di bidang akuntansi. Riset akuntansi terus-menerus dilakukan oleh para peneliti akuntansi dan telah memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap perkembangan teori akuntansi dan profesi akuntansi. Secara internasional, sangat banyak upaya yang dilakukan berbagai lembaga akademik dan profesi. Namun, di Indonesia, untuk lembaga atau orang yang melakukan penelitian dan membuat hasil risetnya sangat terbatas. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat bergantung pada frekuensi dan kualitas penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penelitian di bidang akuntansi menurut Wolf dan kawan-kawan 1989. Yang pertama, The Destination Model Approach. Riset di bidang ini mencoba mempertanyakan dan mencari jawaban tentang informasi apa yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu Capital Market Research. Riset di bidang ini mencoba meneliti sampai sejauh mana sih implementasi informasi keuangan yang baru mempengaruhi reaksi masyarakat. Yang ketiga yaitu Behavioral Research. Riset di bidang ini meneliti bagaimana pemakaian informasi akuntansi melakukan pengambilan keputusan dan informasi apa yang mereka butuhkan. Yang keempat yaitu agen teori. Nah, teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Yang kelima yaitu information economics. Dalam bidang ini, yang menjadi bahan penelitian adalah biaya memproduksikan informasi akuntansi. Dengan kata lain, apakah dengan membuat atau menyusun informasi tertentu manfaatnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk itu. Yang keenam yaitu deconstruction. Pendekatan ini merupakan reaksi terhadap otoritas filosofi termasuk empiris sebagai kunci ilmu pengetahuan dan pemahaman. Yang ketujuh yaitu Marxism in Accounting. Marxism menolak mengenai konsep kapitalisme. Nah, jika akuntansi dinilai menopang pemilik pribadi dan menilai kekayaan pemilik, maka dalam Marxism akan dikaji mengenai bagaimana aset tersebut dapat ditransfer kepada kelompok buruh melalui berbagai cara. Misalnya, meminimalkan laba atau menaikkan pajak untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu Islam in Accounting. Islam in Accounting yaitu dengan memunculkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, maka muncul pula lembaga bisnis yang dioperasionalkan secara Islam, seperti bank asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Nah, di pihak lain, yaitu menurut Ahmad Balkhoni, membagi 4 bidang teori dan riset akuntansi. Yang pertama yaitu
rasionalis, yang kedua interpretatif, yang ketiga radikal humans, yang keempat radikal strukturalis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian akuntansi. Ruang lingkup penelitian akuntansi itu adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pasar modal, akuntansi perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, dan tren akuntansi. Selanjutnya yaitu terdapat 5 bidang penelitian jika akuntansi keuangan dikaitkan dengan berbagai teori dan penelitian, yaitu penelitian pasar modal, penelitian penentuan kebijakan akuntansi, penelitian pemrosesan informasi akuntansi, penelitian akuntansi kritis, dan penelitian akuntansi internasional. Selanjutnya yaitu Grand Accounting dan Environmental Accounting. Grand Accounting sendiri itu adalah proses pengakuan, pengukuran, nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, atau dampak dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan koperasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta, koperasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegritas agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penelitian dan pengambilan keputusan dan ekonomika, yaitu menurut Andreas Laka 2018. Grand Accounting atau Environmental Accounting itu merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost. Dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah, biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Jadi, tujuan dari Grand Accounting dan pelaporan akunting itu sendiri adalah untuk menyajikan informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi sosial, dan informasi akuntansi lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan akuntansi para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu karakteristik Grand Accounting. Ada 3. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yaitu informasi akuntansi disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas. Yang kedua, terintegritas dan komprehensif. Informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integritas. Yang ketiga yaitu transparan. Informasi akuntansi terintegritas harus disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan. Selanjutnya, yaitu Digital Accounting dan Cloud Accounting. Digital Accounting adalah kombinasi antara akuntansi dan kecerdasan digital yang akan membuat akuntansi semakin berkembang dan relevan dengan dunia bisnis sekarang maupun di masa yang akan datang. Sedangkan Cloud Accounting sendiri itu adalah salah satu komponen sistem informasi akuntansi yang berguna untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa perbedaan mencolok antara Cloud Accounting dan Datascope Accounting, yaitu yang pertama, Cloud Accounting lebih fleksibel. Yang kedua, data accounting bisa diakses dari mana saja dengan perangkat apapun selama tersedia koneksi internet. Selanjutnya, tidak seperti Datascope Accounting yang hanya bisa diakses di komputer tertentu. Kedua, tidak seperti software akuntansi Datascope. Software Cloud Accounting mengupdate data keuangan secara otomatis dan menyajikan laporan keuangan secara real-time, artinya saldo akan selalu akurat dan memperkecil risiko kesalahan seperti yang terjadi pada entry data secara manual. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi digital. Manfaat akuntansi digital yaitu memberikan kemudahan akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel dan andal, serta meningkatkan kemampuan akuntansi menganalisis laporan keuangan untuk membuat keputusan dan prediksi bisnis yang lebih cepat, akurat, berkualitas, dan bernilai. Selanjutnya yaitu keunggulan dari Cloud Accounting, yaitu yang pertama, biaya yang lebih rendah, kedua, kemudahan dalam akses, ketiga, fasilitas dan layanan, keempat, keamanan data. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi riset akuntansi dan isu akuntansi kontemporer.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.